Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pecinta badminton? Ketemu lagi dengan Tabah di channel Hobiku dan juga Hobimu. Pada hari ini saya ingin mereview satu raket dari brand Apax ya. Ini ada salah satu subscriber yang request raket Apax Z Ziegler. Sebenarnya raket ini sudah keluar beberapa tahun yang lalu dan termasuk best sellernya dari brand Apax ya. Nah, nanti akan kita lihat apa saja spesifikasi yang ada di dalam raket Apax Z Ziegler Limited. Nah, ini serinya yang Z Ziegler Limited. Nah, ini kita mulai langsung dari bagian frame. Untuk framenya, ini framenya compact ya teman-teman ya. Rada sedikit kecil dibandingkan dengan frame standar. Dan jumlah mata itiknya ini ada 76 mata itik. Nah, di bagian atas arah jam 2 dan juga arah jam 10 ini sudah ada grommet sambung. Karena ini memang raket ini tarikannya bisa di 38 lbs. Jadi salah satu fungsi dari grommet sambung ini adalah mencegah untuk biar nggak jeblos gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang pernah punya pengalaman narik raket tinggi terus jeblos raketnya gitu ya. Nah, ini salah satu yang dipakai buat antisipasi di Apax Z Ziegler. Ini juga ada di bagian bawahnya. Nah, selain framenya yang compact, mungkin ada beberapa subscriber yang bertanya ini raket ini sebenarnya getar nggak gitu ya. Nah, nanti saya ceritakan ketika feel dipakai di lapangan. Tapi sebelum itu saya ingin detail menjelaskan apa yang ada di raket Apax Z Ziegler Limited ini. Yang pertama di bagian atas ini ada tulisan power head. Dan di bagian sebelah dalam ini ada tulisan maximum tension di 38 lbs. Nah, untuk kanan kiri ini ada tulisan IPN Graphite. Ini materialnya ya. Ini sudah cukup bagus nih materialnya untuk Apax Z Ziegler ini. Nah, untuk framenya, ini desain framenya adalah Aerobox frame. Seperti kita tahu bahwasanya desain frame Aerobox frame ini cenderung dipakai untuk raket tipe power. Nah, saya penasaran sebenarnya ketika melihat frame dari Apax Z Ziegler ini. Selain dia compact, ini sebenarnya ada beberapa titik yang tebalnya itu berbeda dibandingkan titik yang lain. Jadi kalau teman-teman yang di rumah punya, silahkan diraba di bagian sebelah arah jam 2. Mulai dari tengah ke atas. Nah, ini sedikit melebar di bagian sini. Di bagian arah jam 2 dan juga jam 10. Di sebelah sininya kecil, naik ke sininya rada tebal. Pun demikian ketika di bagian bawahnya. Di sini kecil, ke arah sini ini rada sedikit menebal. Kita akan ukur sebenarnya angkanya di berapa. Nah, ini ya teman-teman ya, kelihatan ya. Ini untuk di bagian frame sebelah sini, ini ada di 11 mm. Saya akan ukur di titik yang di atasnya. Ini lebih tebal. Nah, seperti terlihat ada di angka 12 mm. Nah, ini saya nggak tahu apakah memang teknologinya ini yang dibikin Apax seperti ini. Yang jelas ada penebalan di sisi arah jam 2 dan juga arah jam 10. Pun demikian di bagian bawah. Ketika diukur maka angkanya lebih lebar. Nah, ini juga sama, ada di 12 mm di titik yang paling bawah sebelah sini nih. Ini di 12 mm. Jadi lebih tebal dibandingkan yang sisi sebelah sini. Nah, ini yang ada di Apax Z Ziegler. Selanjutnya
kita masuk ke bagian T-join. Ini ada tulisan A, logo dari Apax ya. Dan untuk dekat T-join ini sudah memakai grommet U yang jumlahnya ada 4 pieces. Nah, turun ke bagian shaft ada tulisan Made in Vietnam. Dan di sini ada tulisan juga Z Ziegler Limited. Di sini juga ada tulisan IPN Graphite. Nah, ada lagi Head Heavy Balance dan juga 6,2 Ultra Slim Shaft. Nanti akan kita ukur juga. Nah, turun ke bawah, maka di sini ada nomor seri dan juga ada hologram keaslian dari Apax. Nah, sebelum masuk ke bagian konnya, saya akan coba ukur nih. Tadi disebutkan 6,2 mm. Aktualnya kita lihat berapa. Ya, pas ya teman-teman ya. Ini di angka 6,2 mm. Memang cukup slim raketnya. Nah, ini asik untuk raket-raket yang slim seperti ini. Kemarin saya sempat mereview yang ASRock 88 S Tour itu juga slim, cuma lebih slim yang ini. Kalau yang ASRock 88 S Tour seingat saya itu di 6,4 mm. Dan raketnya cukup lincah. Kalau untuk yang ini ya kita lihat nanti. Nah, ini di bagian konnya ada tulisan Apax. Apax ya. Ini ada juga Super Brand 2020. Ada lagi ada tulisan 4UG2. Ini beratnya 4U, untuk gripnya G2. Ada apa lagi nih? Nah, ini ada bendera UK di bagian konnya. Nah, ini gripnya kalau Apax menuliskan G2 ya. Cuma kalau saya rasakan ini mirip-mirip G5-nya Yonex juga nih. Nah, di bagian end cap-nya seperti ini teman-teman ya. Ada logo Apax dan juga tulisan UK. Nah, raket ini sudah tersetting senar BG6 dan juga gripnya ini sudah diganti dengan grip karet. Nah, nanti akan kita ukur balance point dan juga panjang raketnya. Jadi kita ukur semua, termasuk beratnya. Jadi untuk balance point ini ada di 300 mm teman-teman ya, untuk balance pointnya. Nah, sedangkan panjang raketnya ini lumayan panjang, ada di 675 mm. Bahkan 676 ya ini ya. Ini rada sedikit tebal karena overgripnya sedikit numpang di bagian end cap-nya. Jadi lumayan panjang. Nah, selanjutnya saya akan coba ukur beratnya berapa ya. Kita timbang dulu. Beratnya ada di 93 gram. Beratnya ada di 93 gram dan balance point di 300 mm. Jelas ini akan terasa ketika di swing seperti ini, terasa head heavy-nya. Nah, bagaimana dengan hitting sound-nya? Kalau menurut saya cukup garing ya untuk BG6 di Apax Z Ziegler Limited ini. Nah, saya langsung saja ke review pemakaian. Yang pertama terkait dengan swing raket ini. Ini ketika di swing ini terasa head heavy-nya. Tapi untuk swingnya ini masih cepat karena ini shaftnya itu kecil teman-teman ya, dan juga frame-nya compact, jadi masih lincah ini. Sehingga ketika untuk bermain drive, meskipun ini head heavy, ini masih lumayan lincah untuk bermain drive di depan. Untuk kita main-main drive masih enak. Nah, ini saya kasih skor untuk bermain drive 9 dari
10 untuk Apax Z Ziegler Limited ini. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain lob. Menurut saya ini untuk bermain lob masih oke ya teman-teman ya. Meskipun ini untuk fleksibilitas shaftnya ini cenderung kaku atau medium ke arah stiff ya. Tapi untuk bermain lob ini bolanya cukup jauh. Memang ketika saya memegang beberapa frame compact, ini rasanya ketika untuk bermain lob memang enak. Jadi tidak membutuhkan tenaga yang banyak. Untuk poin lob saya kasih nilai 9,2 dari 10 untuk Apax Z Ziegler Limited. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain kontrol. Raket ini sebenarnya secara berat untuk main kita drop shot, netting, flashing, ini sebenarnya nyaman teman-teman. Hanya butuh adaptasi karena frame-nya kecil. Kalau teman-teman yang biasa pakai frame standar, pakai frame kecil mungkin rada sedikit kena ke pinggir-pinggir ya, tidak tepat di sweet spotnya. Sehingga untuk poin kontrol saya kasih skor 9 dari 10. Yang selanjutnya bagaimana ketika dipakai untuk bermain defense. Nah, ini ketika bermain defense, saya kemarin kebetulan ketika mencoba raket ini ketemu sama lawan yang usianya masih muda, langkahnya bagus, dan juga cemesannya itu sangat nukik sekali. Ini cukup keteteran nih ketika memakai raket ini. Banyak pengembalian bola-bola yang sedikit tanggung. Nah, karena ini feel-nya head heavy. Jadi untuk poin defense saya kasih skor 8,7 dari 10. Yang terakhir bagaimana ketika dipakai untuk bermain smash. Nah, ini adalah kelebihan dari raket Apax Z Ziegler Limited. Ketika dipakai untuk bermain smash, ini bolanya cukup tajam. Dan powernya juga lumayan gede untuk raket Apax Z Ziegler ini. Karena tadi saya sampaikan di awal, beratnya 93 gram, balance pointnya di 300 mm. Maka untuk bermain power sangat enak. Nah, ini saya kasih skor 9,2 dari 10 untuk bermain power. Tapi ada sedikit catatan. Ketika saya memukul dengan raket ini, memang seperti dibilang teman-teman yang pernah pakai raket ini, ada sedikit getaran di raket ini. Jadi mirip-mirip yang ada kalau saya pernah pakai yang ada sedikit getaran itu, yang feel-nya ketika dipakai buat smash itu sedikit berbeda, yaitu di seri Woventech 60. Ada sedikit getaran, meskipun minim ya, tidak terlalu besar getarannya, getarannya minim, tapi sangat terasa. Kalau teman-teman yang sudah sering nyoba raket-raket yang lain, mungkin ketika nyoba raket ini ada sedikit beda, ada sedikit getaran, sedikit saja. Tapi kalau secara umum dengan harga 300 ribuan, Apax Z Ziegler ini sangat layak untuk dikoleksi. Apalagi teman-teman yang memang suka dengan frame compact ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya frame compact ini lebih cocok untuk pemain-pemain single ya. Kalau untuk pemain double ya enaknya pakai yang frame standar atau yang oversize itu. Ada teman-teman itu yang sering pesen ke saya itu, cariin frame yang oversize dong. Itu biasanya banyak dari brand Hut ya, yang framenya oversize, sedikit lebih lebar daripada frame biasa. Nah, ini ada catatan juga bahwasanya raket ini kalau menurut saya ketika dipakai untuk pemula ini sedikit kurang cocok ya. Jadi lebih cocok ini untuk dipakai teman-teman yang sudah kelasnya intermediate ke atas. Untuk yang masih pemula, ini karena memakai shaft yang cenderung stiff ini, nah ini pasti akan kerasa di pergelangan tangannya. Tapi kalau memang pengen latihan memakai raket yang nyoba raket stiff dan juga frame compact ya silahkan saja. Harganya murah, 300 ribuan, performanya juga mewah. Itu saja teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang setia dengan channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman-teman lain juga yang
sama-sama pecinta badminton. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan referensi untuk teman-teman. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.